Kartu kredit saya ditolak, dan pihak rumah sakit tanpa ampun mengusir saya. Suami saya pergi dengan alasan akan mencari uang, tetapi dia tidak pernah kembali. "Maaf, tapi tempat tidur ini untuk pasien lain," bentak perawat itu. Tepat ketika saya hendak menerima kematian saya, seorang pria asing muncul dan mengurus semuanya. Dia memindahkan saya ke geria tawang VIP dan menunjukkan rekaman CCTV tempat parkir yang memperlihatkan suami saya. Bau tajam obat-obatan dan dinginnya AC yang menusuk tulang menyayat kulit saya. Saya terbaring tak berdaya di berangkar ruang gawat darurat dengan spray yang sudah menipis. Setiap hembusan napas terasa seperti batu besar yang menghancurkan dada saya. Di samping saya, monitor detak jantung berbunyi pelan, mencerminkan harapan saya yang kian memudar. "Ibu Sari Kusuma, maaf, tapi saya butuh jawaban sekarang," kata petugas administrasi itu, suaranya tanpa empati. Wanita berseragam putih steril itu berdiri di kaki tempat tidur saya sambil memegang papan klip. Tatapannya bukan pada saya, tetapi pada tagihan yang dipegangnya. "Kartu asuransi _BPJS Anda ditolak karena melebihi limit, dan deposit awal juga belum dibayar." Saya dengan lemah menolehkan kepala ke arah suami saya, Bayu, yang berdiri di samping tempat tidur. Wajahnya topeng kekhawatiran, tetapi anehnya, pakaiannya sangat rapi. Kemejanya disetrika licin, rambutnya disisir ke belakang dengan minyak rambut mahal. Dia tampak seperti hendak pergi ke pesta, bukan merawat istrinya yang sekarat. "Sayang," panggil saya. Suara saya serak dan kering. Bayu menghela nafas panjang. Itu adalah gestur biasanya setiap kali dia merasa saya adalah beban. "Sari, bertahanlah sebentar lagi. Aku akan melakukan apapun yang aku bisa. Kamu tahu betapa sulitnya keuangan kita." Dia membuat janji yang sama 2 jam yang lalu. Petugas administrasi itu memotongnya dengan tajam. "Jika pembayaran tidak dilakukan dalam 30 menit ke depan, kami harus memindahkan istri Anda keluar. Kami membutuhkan tempat tidur ini untuk pasien UGD lain yang administrasinya sudah diproses." Kata-katanya menghantam saya seperti tamparan. Saya bukan manusia di sini, hanya penghalang bagi bisnis rumah sakit. Air mata panas mengalir di pipi saya, satu-satunya bagian tubuh saya yang merasakan kehangatan. Bayu mencengkeram ponsel di tangannya. Saya melihat layar menyala sesaat. Notifikasi pesan. Itu teks pendek, tapi sebelum saya bisa melihat dari siapa, Bayu buru-buru mematikan layarnya. "Aku akan pergi melihat apakah aku bisa mendapatkan pinjaman," kata Bayu. Dia membungkuk tiba-tiba dan memberi saya ciuman singkat di kening. Rasanya dingin dan terburu-buru. "Aku tahu rentenir di tikungan jalan sana. Bunganya tinggi, tapi kita tidak punya pilihan lain. Sari, demimu, aku tidak peduli jika aku bangkrut, asalkan kamu hidup." Kata-katanya manis, tetapi matanya tidak menatap saya. Tatapannya beralih ke jam tangannya, lalu ke arah pintu keluar. "Sayang, jangan terlalu lama, aku takut," bisikku. "Yah, jangan khawatir, tunggu aku di sini." Tanpa menoleh ke belakang, Bayu berjalan cepat keluar dari ruang gawat darurat. Langkah kakinya tampak terlalu ringan dan bersemangat untuk seseorang yang akan meminjam uang pada rentenir. 30 menit berlalu, lalu 1 jam. Rasa sakit di perut saya semakin menjadi-jadi. Seolah-olah ada tangan tak kasat mata yang memeras organ dalam saya. Tapi siksaan fisik itu tidak sebanding dengan penderitaan menyadari bahwa Bayu tidak akan kembali. Panggilan rumah sakit ke ponselnya langsung masuk ke pesan suara. Petugas administrasi yang sama kembali. Kali ini dia ditemani oleh 2 satpam bertubuh kekar. "Waktunya habis, Bu," katanya dingin. "Kami tidak bisa menghubungi suami Anda. Tempat tidur ini dibutuhkan untuk korban kecelakaan mobil yang baru saja tiba." "Tapi saya sakit. Tolong." "Kami bukan badan amal. Silakan tunggu di luar atau di lobi sampai anggota keluarga datang dan menyelesaikan pembayaran." Berangkar saya didorong tanpa ampun keluar, bukan ke kamar, tetapi ke lorong berangin dan berdebu di dekat pintu keluar samping. Orang yang lewat menatap saya dengan campuran rasa kasihan dan jijik.
Saya merasa seperti sampah yang baru saja dibuang karena tidak berguna. Pada saat itulah, saya menyadari Bayu tidak pergi mencari uang. Dia telah meninggalkan saya. Dia meninggalkan saya di sini untuk mati perlahan, untuk membebaskan dirinya dari beban tagihan medis saya yang sangat besar. Keputusasaan hitam yang dingin mulai memakan kesadaran saya. Penglihatan saya kabur, tepiannya menggelap. Saya kira ini akhirnya. Saya pasrah. Tuhan, jika saya harus pergi, ambil saya sekarang. Saya sangat lelah. Tiba-tiba, hiruk-pikuk lobi rumah sakit berhenti, seolah-olah karena sihir. Melalui pintu masuk utama berjalan 5 pria bertubuh tegap mengenakan setelan jas hitam mahal. Kehadiran mereka begitu berwibawa, sehingga satpam rumah sakit pun minggir untuk membiarkan mereka lewat. Di tengah-tengah mereka berjalan, seorang pria paruh baya. Rambutnya memutih di pelipis, tetapi dengan tubuh yang tegap. Wajahnya tegas, matanya yang tajam memindai ruangan, seolah mencari sesuatu yang berharga. Suara sepatu pantofelnya menggema. Sepatu kulit mahal beradu dengan lantai linoleum rumah sakit yang murah. Klik-klak-klik. Iramanya tegas dan agung. Jantungku berdetak lemah. Apakah ini malaikat pencabut nyawa? Pria parubaya itu berhenti tepat di depan berangkar saya yang bobrok. Dia menatap ke bawah ke arah saya. Tatapannya yang tajam tiba-tiba melembut dan matanya memerah. Tanpa memperdulikan lantai yang kotor, pria berjas mahal itu berlutut di samping tempat tidur saya. Dia mengambil tangan saya yang tinggal tulang dan penuh bekas suntikan jarum. Dan kemudian, seolah-olah saya adalah seorang ratu, dia dengan takzim mencium punggung tangan saya. Bahunya gemetar saat dia menahan isap tangis. "Siapa Anda?" tanya saya dengan suara yang nyaris tak terdengar. Pria itu mengangkat wajahnya. Air mata mengalir di pipinya yang berkerut tapi dicukur bersih. Dia menatap saya dengan rasa bersalah yang mendalam di matanya. "Maafkan saya, Nona muda," katanya. Suaranya bergetar, tapi terdengar jelas di lorong yang sunyi itu. "Hamba ini, Pak Haris, menyesal menemukan Anda begitu terlambat. Saya baru saja menyelesaikan dokumen untuk mengakuisisi seluruh rumah sakit ini, guna memastikan Anda menerima perawatan terbaik." Saya membuka mulut, tertegun dan lemah. Pak Haris menoleh ke direktur rumah sakit, yang telah bergegas mendekat, pucat dan gugup. Haris tidak berdiri. Dia mengeluarkan perintah dingin yang membuat seluruh staf rumah sakit gemetar. "Siapkan lantai geria Tawang VIP. Terbangkan spesialis terbaik dari Singapura sekarang juga. Jika sehelai rambut Nona jatuh karena kelalaian kalian, besok pagi rumah sakit ini tidak akan menjadi apa-apa selain abu." Kemudian dia kembali menatap saya. Tatapannya menyimpan rahasia besar. "Nona Sari Kusuma, suami Anda, dia tidak hanya meninggalkan Anda. Dia mencuri sesuatu yang seharusnya menjadi milik Anda sejak hari Anda dilahirkan." Apa maksud kata-kata orang asing ini? Dan apa yang disembunyikan Bayu dari saya selama ini? Cahaya putih menyilaukan, yang saya kira ambang kematian perlahan meredup, berubah menjadi cahaya hangat dan tenang dari lampu gantung kristal. Bau bahan kimia dan darah yang memualkan dari lorong di bawah sudah hilang. Sebagai gantinya, tercium aroma lembut bunga lili dan lavender. Tubuh saya tidak lagi merasakan kerasnya kasur UGD yang tipis. Sekarang, punggung saya bersandar di tempat tidur yang begitu empuk, seolah memeluk setiap tulang saya yang rapuh. Saya berkedip. Langit-langit ruangan ini tinggi, dihiasi dengan ukiran gipsum yang rumit. Di sudut, sofa kulit berwarna krem tampak sangat nyaman. Sebuah dunia yang jauh dari kursi plastik keras tempat Bayu menyuruh saya menunggu berjam-jam setiap kali dia pergi mengambil resep obat. "Apakah Anda merasa lebih baik, Nona?" Suara berat bertanya, lembut tapi penuh rasa hormat yang mendalam. Saya perlahan menoleh. Pria parubaya itu, Pak Haris, masih di sana. Dia berdiri tegak di dekat jendela kaca besar yang menawarkan pemandangan panorama lampu kota Jakarta. Jas hitamnya masih rapi, tetapi wajahnya tampak lebih rileks daripada saat dia menangis di lorong. "Di mana saya?" tanya saya. Suara saya masih lemah,
Tetapi berkat selang oksigen di hidung saya, bernapas jauh lebih mudah. Di lantai teratas gedung ini, Nona, lantai eksekutif yang diperuntukkan bagi keluarga pendiri Permata Group, tempat yang memang menjadi hak Anda. Pak Haris mendekat. Saat menjawab, dia menuangkan air hangat ke dalam gelas kristal dan dengan hati-hati menawarkannya kepada saya, membantu saya minum dengan sedotan. Saat air hangat menenangkan tenggorokan saya, sedikit kejelasan kembali ke pikiran saya. Tapi kata-kata Haris hanya membuat saya semakin bingung. Permata Group, hak saya. Pak Haris, saya rasa Anda salah orang. Bantah saya lemah setelah minum. Saya Sari Kusuma, hanya seorang yatim piatu yang besar di panti asuhan di pinggiran kota. Suami saya, Bayu, selalu bilang karena saya tidak punya asal-usul, saya membawa nasib buruk. Ingatan saya melayang kembali ke 2 bulan lalu ketika dokter memberikan diagnosis pertama. Kami berada di rumah kontrakan kecil kami yang dindingnya lembab. Bayu melemparkan hasil tes ke meja makan yang reot. Lihat ini, Sari. Penyakit orang kaya di tubuh orang miskin. Ini pasti dari gen orang tua kamu yang tidak jelas itu, teriak Bayu. Kemudian, matanya merah, bukan karena kesedihan, tetapi karena kemarahan. Kamu pembawa sial, tidak cukup menjadi yatim piatu dan beban. Sekarang kamu akan membuatku bangkrut. Seharusnya aku mendengarkan ibuku saat dia menyuruhku untuk tidak menikahimu. Kata-kata itu terpatri di benak saya seperti besi panas. Saya mempercayainya. Saya percaya saya adalah beban. Bahwa ketiadaan orang tua membuat saya menjadi warga negara kelas 2 yang pantas menderita. Pak Haris menghela napas panjang, seolah dia telah membaca pikiran gelap saya. Dia mengeluarkan map kulit tebal dari saku dalamnya dan perlahan meletakkannya di pangkuan saya. Suami Anda adalah pembohong yang sangat jahat dan cerdik, Nona. Setiap kali dia menyebut nama Bayu, nada bicara Haris menjadi dingin dan tajam. Anda tidak dibuang. 25 tahun yang lalu, ada penculikan bayi massal dari bangsal bersalin rumah sakit ini. Rumah sakit yang milik kakek Anda. Anda menghilang. Ibu Anda meninggal setahun kemudian karena syok. Dan kakek Anda menghabiskan sisa hidupnya mencari Anda, satu-satunya cucu perempuannya. Dengan tangan gemetar, saya membuka map itu. Di dalamnya ada foto pudar seorang bayi dengan tanda lahir berbentuk bulan sabit di bahu kirinya. Tanda lahir yang sama yang saya miliki. Dan kemudian, laporan tes DNA tertanggal 3 tahun lalu. Mata saya membelalak. 3 tahun lalu? Tapi saya baru bertemu Bapak hari ini. Anda tidak melakukan tes itu, Nona. Potong Haris cepat, rahangnya mengeras. Lihat nama pemohon tes di baris bawah. Telunjuk saya yang gemetar menelusuri dokumen itu. Di sana tertulis nama yang sangat saya kenal. Nama yang selalu saya hormati sebagai kepala rumah tangga. Pemohon, Bayu Pratama. Malam itu, dunia saya runtuh untuk kedua kalinya. Bayu. Dia tahu. Air mata mulai menggenang lagi. Tapi kali ini, itu bukan air mata kesedihan. Itu adalah air mata rasa sakit yang tajam dan kebingungan yang luar biasa. Dia sudah tahu siapa keluarga Anda selama 3 tahun. Dia secara tidak sengaja menemukan beberapa catatan lama di kantor kelurahan dari masa Anda di panti asuhan. Dia diam-diam mengambil sampel rambut Anda dan mencocokkannya dengan database orang hilang yang kami sebarkan. Jelas Haris. Haris mengepalkan tinjunya, menahan amarahnya. Dia tidak memberitahu kami, dan dia tidak memberitahu Anda. Sebaliknya, dia menyimpannya sebagai kartu asnya. Dia menunggu kakek Anda, ketua Permata Group, meninggal bulan lalu. Menurut wasiat ketua, jika cucu perempuan tidak ditemukan, semua aset akan dibekukan. Tapi jika cucu perempuan ditemukan meninggal, suaminya atau ahli waris yang sah dapat mengklaim kompensasi kemanusiaan bernilai jutaan dolar. Udara seakan tersedot keluar dari paru-paru saya. Gelombang mual yang ekstrim membalikkan perut saya. Selama ini, Bayu bukan hanya malas. Dia menunggu saya mati. Dia membiarkan penyakit saya memburuk. Dia menolak membawa saya ke spesialis. Dia hanya memberi saya obat warung dan menekan saya secara psikologis untuk menyerah.
Semua kata-kata kejamnya, semua tuduhannya tentang membawa nasib buruk, itu semua adalah naskah untuk membuat saya merasa tidak berharga dan mati lebih cepat. Dia tidak pergi mencari pinjaman, Nona. Lanjut Haris, menarik saya dari pikiran saya. Dia mengambil remote TV dan menyalakannya. Layar besar di dinding menyala, menunjukkan rekaman dari kamera keamanan garasi parkir rumah sakit. Di layar, Bayu berjalan dengan tenang menuju sedan merah yang diparkir di sudut gelap. Pintu mobil terbuka, dan seorang wanita muda dengan gaun ketat menyambutnya. Bayu masuk dan mereka berciuman. Kemudian mobil itu melaju keluar dari garasi parkir, meninggalkan saya untuk mati di UGD. Wanita itu siapa? Tanya saya. Suara saya kosong. Sekretarisnya dari kantor, yang Bayu klaim dia dipecat 6 bulan lalu. Ternyata dia masih bekerja di sana, dan bahkan baru-baru ini dipromosikan. Jawab Haris. Namanya Siska. Rasa sakit di tubuh saya lenyap dalam sekejap, digantikan oleh api kemarahan yang membakar dada saya. Cinta tulus saya selama 5 tahun pernikahan telah menjadi racun yang perlahan membunuh saya. Dia meninggalkan saya saat saya paling membutuhkannya, demi wanita lain, dan demi warisan yang akan saya tinggalkan setelah kematian saya. Saya menatap Haris. Cahaya menyedihkan di mata saya telah berubah. Di tempatnya tumbuh tekad baru, sekeras baja. Pak Haris, panggil saya. Ya, Nona. Apakah semua fasilitas rumah sakit ini dan kekayaan kakek saya sekarang milik saya? Anda adalah pemilik tunggal Permata Medical Group dan semua aset propertinya. Dengan satu tanda tangan, Anda bisa membeli harga diri suami Anda 1000 kali lipat. Saya meremas spray sutra sampai buku-buku jari saya memutih. Kalau begitu, jangan panggil saya Nona lagi, kata saya dingin. Bantu saya pulih. Saya ingin melihat wajah Bayu Pratama saat dia menyadari mayat yang dia tinggalkan bisa bangkit dari kubur. Pak Haris memberikan senyum tipis yang penuh arti. Dia membungkuk hormat. Sesuai perintah Anda, Ibu Ketua Sari. Tapi pertama-tama, ada hal lain yang harus Anda lihat di rekening pribadi Anda yang baru saja kami aktifkan. Bayu cukup ceroboh meninggalkan jejak digital. Apalagi yang disembunyikan iblis berwajah malaikat itu. 2 minggu berlalu seperti mimpi yang kabur tapi indah. Saya tidak lagi bangun karena air hujan menetes ke wajah saya dari langit-langit bocor atau teriakan penagih hutang yang menggedor pintu besi kontrakan kami. Sebaliknya, setiap pagi saya dibangunkan oleh sinar matahari yang menyaring melalui tirai sutra tebal dan aroma sup buntut terbaik yang disajikan di atas nampan perak. Tim medis yang dipanggil oleh Haris bekerja dengan efisiensi yang mencengangkan. Operasi untuk membuang racun dari tubuh saya sukses. Peradangan pada ginjal dan hati saya bukan karena penyakit genetik, tetapi karena zat asing yang menumpuk di sistem saya. Saya merasakan energi baru mengalir di tubuh saya, yang sebelumnya tampak terlalu rapuh, seolah menolak untuk hidup. Berkat infus vitamin dan perawatan kulit intensif yang diberikan oleh tim perawat berdedikasi, rona merah kembali ke pipi saya, yang dulunya sepucat mayat. Pagi ini, untuk pertama kalinya, Haris mengizinkan saya turun dari tempat tidur tanpa kursi roda. Lewat sini, Ibu Ketua. Saya sudah menyuruh mereka mengganti cermin kamar mandi dengan yang lebih besar, agar Anda bisa melihat diri Anda yang sebenarnya, kata Haris sambil membuka pintu ke kamar mandi luas yang 2 kali ukuran kontrakan lama kami. Saya masuk, kaki telanjang saya di lantai marmer yang hangat. Di depan cermin setinggi langit-langit, saya terpaku. Napas saya tertahan di tenggorokan. Wanita yang menatap balik ke arah saya adalah orang asing. Rambut saya, yang dulu kering dan rapuh dan biasanya diikat asal-asalan, sekarang menjadi gelombang hitam berkilau yang mencapai punggung saya berkat penata rambut yang mereka bawa ke kamar saya. Kulit saya, dulu kering dan bersisik, sekarang terhidrasi dan bercahaya. Tulang pipi saya, yang dulu menonjol karena kurang gizi, sekarang tampak elegan dan tegas, membingkai mata bulat yang tajam. Penuh dengan pertanyaan, alih-alih ketakutan, saya menyentuh pipi saya. Ini aku. Itu adalah wajah sebenarnya dari pewaris Permata Group, kata Haris. Berdiri di ambang pintu, tersenyum bangga.
Kemiskinan dan penderitaan menyembunyikannya untuk sementara waktu. Tapi darah tidak bisa berbohong. Saya menoleh ke Haris. Keheranan perlahan memudar, digantikan oleh kenyataan pahit yang sekali lagi mencengkeram saya. Alasan saya ada di sini, pengkhianatan itu, membuat semua keindahan dan kekayaan ini terasa hampa. Anda bilang Bayu meninggalkan jejak digital, kata saya, mengabaikan pujian Haris dan langsung ke intinya. Saya berjalan ke sofa dan duduk dengan punggung tegap. Postur baru yang saya pelajari secara naluriah. Haris mengangguk, mengeluarkan tablet tipis, dan meletakkannya di meja di depan saya. Layar menyala menunjukkan serangkaian laporan bank dan catatan pembelian online. Kami melacak aktivitas ponsel suami Anda. Lebih tepatnya, mantan suami Anda setelah dia meninggalkan Anda di UGD malam itu. Jelas Haris, jari tuanya menggeser layar. Lihat ini, mata saya membelalak melihat angka dan lokasi. Tepat pada saat saya sekarat, dan dia mengaku akan meminjam uang dari rentenir, Bayu telah menghabiskan 25 juta rupiah di butik perhiasan mewah di pusat kota. Suara saya tercekat. Dia bilang ke saya kita tidak punya uang untuk bayar listrik. Dia bilang kita harus puasa Senin sampai Kamis untuk berhemat. Dan ternyata dia punya ratusan juta di rekening rahasia. Dan lihat riwayat pemesanan ojek online ini. Haris melanjutkan tanpa ampun. Riwayat perjalanan menunjukkan pola yang konsisten. Setiap kali Bayu bilang dia pergi untuk shift malam atau kerja lembur akhir pekan, dia sebenarnya menuju ke apartemen mewah di kawasan elit Menteng. Apartemen Menteng Park, unit 1208. Baca saya pelan. Disewa atas nama seorang wanita bernama Siska, sekretaris yang Anda lihat di rekaman keamanan, tambah Haris. Dengan tangan gemetar, saya mengambil ponsel baru yang diletakkan Haris di meja. Ponsel lama saya yang layarnya retak sudah dibuang. Dengan jari kaku, saya memutar nomor Bayu, yang saya hafal di luar kepala. Nomor yang nada deringnya dulu sangat saya tunggu-tunggu. Tut-tut. Nada mekanis yang dingin menjawab. Nomor yang Anda tuju tidak dapat dihubungi atau sudah tidak aktif. Saya mencoba lagi dengan hasil yang sama. Dia telah mengganti nomornya, membuang saya. Dia pasti berpikir saya sudah mati, tanpa keluarga, dikremasi atau dikubur massal oleh dinas sosial. Percuma, Ibu Ketua, kata Haris, suaranya lembut tapi tegas. Bagi dia sudah mengganti nomornya. Sari Kusuma yang miskin dan sakit adalah masa lalu. Saya perlahan meletakkan ponsel itu. Kali ini saya tidak menangis. Saya hanya merasakan sensasi dingin menyebar dari kaki hingga kepala. Dingin yang tenang, tapi mematikan. Pak Haris, panggil saya. Ya, Ibu Ketua. Berapa total aset liquid yang bisa saya akses hari ini? Haris mengetik sesuatu di tablet dan menunjukkannya kepada saya. Jumlah nolnya begitu panjang sehingga saya harus menghitungnya 2 kali. Jumlah yang bisa membeli harga diri Bayu dan lebih banyak lagi. Bahkan kehidupan keturunannya sampai 7 turunan. Akses Anda tidak terbatas. Kartu hitam VIP Anda sudah diaktifkan pagi ini. Saya berdiri dan berjalan kembali ke cermin. Saya melihat diri saya lagi. Kali ini, saya tidak melihat korban. Saya melihat predator yang baru saja bangun dari tidur panjang. Siapkan mobil. Suara saya tegas dan tak terbantahkan. Dan beritahu tim IT untuk melacak lokasi terkini ponsel baru Bayu. Saya yakin Anda sudah memantaunya. Haris tersenyum lebar kali ini. Itu adalah senyum yang menakutkan. Kami sudah menemukannya, Ibu Ketua. Dia ada di klub malam sekarang. Sepertinya dia sedang merayakan kebebasan finansialnya. Sempurna, kata saya, mengambil mantel bulu lembut yang tergantung di kursi. Ayo kita ke sana, tapi bukan sebagai Sari Kusuma, istri Bayu Pratama. Sari yang itu sudah mati di lorong rumah sakit. Dan bagaimana Anda akan memperkenalkan diri? Saya berbalik dan memberikan senyum dingin dan tipis. Sebagai mimpi buruknya, di layar tablet yang masih menyala, sebuah titik merah berkedip, menunjukkan lokasi Bayu. Titik yang tenang, tidak sadar bahwa badai sedang menuju lurus ke arahnya. Sedan hitam yang saya tumpangi meluncur tanpa suara melalui jalan-jalan Jakarta yang basah oleh hujan. Di dalam mobil yang berbau kulit mahal, saya duduk dalam diam, mengamati jalanan melalui kaca jendela gelap.
Dulu saya melihat mobil mewah seperti ini dari jendela angkot yang panas dan berdebu, menghitung koin di dompet saya untuk membeli makan malam. Sekarang saya duduk sebagai pemilik mobil ini, tapi hati saya terasa jauh lebih kosong daripada saat saya miskin. Kita sudah sampai di tujuan, Ibu Ketua. Suara Haris memecah kesunyian. Sopir pribadi membukakan pintu untuk saya. Kami berhenti di depan sebuah gedung tinggi dengan lampu neon mencolok bertuliskan Zenith. Ini adalah klub paling eksklusif di kota. Tempat para pejabat tinggi dan pengusaha menghabiskan dalam satu malam apa yang saya butuhkan untuk hidup selama setahun penuh. Saya melangkah keluar. Udara malam menyapu wajah saya yang kini tertutup riasan elegan. Gaun sutra hitam yang membalut tubuh saya bergoyang sedikit. Sepatu hak tinggi memaksa saya mempertahankan postur tegak. Saya benar-benar berbeda dari Sari yang lama, yang selalu berjalan menunduk, terintimidasi. Para tukang pukul bertubuh kekar, yang biasanya mengintimidasi, membungkuk hormat saat melihat Haris di belakang saya. Tanpa pemeriksaan apapun, mereka memandu kami melalui koridor khusus yang menuju ke area balkon pribadi di lantai 2 dengan pemandangan langsung ke lantai dansa di bawah. Musik berdentum begitu keras hingga membuat jantung saya bergetar, dan lampu yang menyilaukan berputar memusingkan. Tapi mata saya terpaku pada satu titik di antara kerumunan di meja VIP di bawah. Di sana dia duduk, Bayu Pratama. Dia mengenakan setelan jas abu-abu mengkilap yang belum pernah saya lihat sebelumnya. Di pergelangan tangannya, jam tangan emas berkilau setiap kali terkena cahaya. Dia tidak tampak sedih. Tidak ada bayangan duka di wajah pria yang telah meninggalkan istrinya yang sekarat di rumah sakit 2 minggu sebelumnya. Sebaliknya, dia tersenyum. Senyum lebar yang memperlihatkan semua giginya. Senyum itu, yang di masa-masa sulit kami selalu menenangkan saya, sekarang terdengar seperti ujung pisau yang menggores gendang telinga saya. Di sampingnya duduk seorang wanita dengan gaun merah menyala. Siska. Wanita itu bergelayut manja di lengan Bayu. Dia membisikkan sesuatu yang membuat Bayu tertawa lebih keras. "Pak Haris," bisik saya tanpa melepaskan pandangan dari mereka. "Apakah alat penyadapnya berfungsi?" Haris menyerahkan earpiece nirkabel kecil dengan kejernihan total. "Silakan Ibu Ketua. Saya menyuruh salah satu orang saya menempelkan mikrofon di bawah meja mereka 10 menit yang lalu." Saya memasang earpiece di telinga kanan saya. Segera, kebisingan musik di sekitar saya memudar. Sebagai gantinya, percakapan dari meja Bayu memenuhi telinga saya, sejelas seolah saya duduk di sebelah mereka. "Sayang, kamu yakin si Sari itu benar-benar sudah mati?" Suara manja Siska mencapai telinga saya. Saya menahan napas. Saya mencengkeram pagar balkon. Suara Bayu terdengar santai di sela-sela tegukan alkohol. "Tentu saja dia mati, Siska. Kamu pikir dia bisa selamat? Ginjalnya rusak, hatinya meradang, dan dia tidak punya uang sepeser pun. Rumah sakit mungkin sudah mengirimnya ke dinas sosial, atau menguburnya sebagai mayat tanpa identitas. Aku sengaja mematikan ponselku supaya mereka tidak bisa menagih biaya pengurusan jenazah." Darah saya mendidih. Saya merasakan panas naik ke kepala saya. Bukan saja dia meninggalkan saya, tapi dia tidak berniat bahkan untuk mengurus jenazah saya jika saya benar-benar mati. "Kamu jahat banget sih." Siska terkikik pelan. Nadanya bukan mencela, melainkan menggoda. "Jadi, kapan kita bisa mencairkan asuransinya? Kamu bilang polis asuransi jiwa atas nama Sari nilainya 3 miliar. "Sabar," jawab Bayu. "Ayo, tunggu sebulan lagi biar tidak menimbulkan kecurigaan. Aku akan pergi ke rumah sakit, pura-pura menangis sedikit, dan mendapatkan surat kematian. Setelah itu, 3 miliar itu akan cair, dan kita akan pindah ke tempat lain, mungkin Bali atau Eropa, seperti yang kita rencanakan. Tidak ada lagi istri parasit yang hanya menghabiskan uang." Air mata jatuh, bukan karena kesedihan, tetapi karena rasa jijik yang luar biasa. Selama ini, di belakang punggung saya, dia telah membayar premi asuransi jiwa yang mahal atas nama saya. Sementara itu, dia mengaku kami tidak punya uang untuk biaya sehari-hari. Jadi racun itu
Dia mencoba meracuni saya demi 3 miliar rupiah. Saya melihat ke bawah lagi. Bayu mengangkat gelasnya. Untuk masa depan kita, Siska. Dan untuk Sari, setelah membuat hidupku seperti neraka selama 5 tahun, semoga dia beristirahat di neraka. Teriak Bayu lantang. Dan mereka berdua mendentingkan gelas dan tertawa seperti orang gila. Tanpa sadar, saya memecahkan gelas anggur yang saya pegang. Pecahan kaca menyayat telapak tangan saya, dan tetesan darah jatuh ke karpet beludru. Haris dengan cepat mendekat dengan sapu tangan. Ibu ketua, tangan Anda biarkan, kata saya dingin. Rasa perih di telapak tangan membantu saya fokus. Rasa sakit ini mengingatkan saya bahwa saya masih hidup dan ini nyata. Saya melihat darah merah yang membasahi sapu tangan putih. Warna yang sama dengan gaun wanita selingkuhan itu. Warna yang sama dengan ambisi busuk suami saya. Pak Haris. Suara saya bergetar, menahan amarah yang hendak meledak. Ya, Ibu Ketua Sari. Saya mengisyaratkan dengan dagu saya ke arah Bayu di bawah. Siapa pemilik gedung ini? Siapa pemilik klub tempat bajingan ini berpesta? Haris memeriksa tabletnya sebentar. Gedung ini milik rekan bisnis Permata Group, Ibu Ketua. Faktanya masa sewanya habis bulan depan, dan pemiliknya sedang sangat butuh likuiditas. Saya menyeringai, senyum yang belum pernah saya buat seumur hidup saya. Senyum predator yang baru saja menemukan mangsanya. Beli, perintah saya kering. Beli gedung ini malam ini juga. Gandakan harganya jika perlu. Asalkan sertifikatnya atas nama saya saat Fajar menyingsing. Haris tampak terkejut, tetapi matanya menunjukkan kekaguman. Akan segera dilaksanakan. Dan apa rencana Anda setelah gedung ini menjadi milik Anda, Ibu Ketua? Saya menatap Bayu, yang sekarang sedang menari mabuk dengan Siska. Mereka tampak begitu bahagia di atas penderitaan saya. Besok pagi, pastikan Bayu Pratama menerima undangan khusus dari pemilik baru gedung ini, bisik saya kasar. Katakan padanya ada investor misterius yang tertarik dengan bisnis tipu-tipunya. Saya ingin dia merangkak ke arah saya dan memasukkan lehernya sendiri ke dalam jerat. Saya sudah siap. Saya berbalik dan meninggalkan balkon. Punggung saya tegap. Sari Kusuma yang cengeng baru saja mati bersama kepingan gelas pecah itu. Mulai sekarang, permainan telah dimulai, dan saya yang memegang dadu. Lakukan, kata saya pada Haris saat dia membukakan pintu untuk saya. Tim and Jersey, boss. Pagi itu, matahari Jakarta terasa berbeda. Bukan panas yang membakar kulit saat saya harus berjalan ke pasar. Tapi kehangatan yang terpantul indah di jendela lantai ke-40, gedung perkantoran yang sekarang menjadi milik saya. Saya berdiri di depan cermin besar di kantor CEO. Penampilan saya sudah berubah total. Rambut hitam saya sekarang disanggul modern dan berkilau, memperlihatkan leher jenjang yang dihiasi kalung berlian seharga lebih dari sewa kontrakan lama saya setahun. Wajah saya telah dirias sempurna oleh penata rias profesional, menonjolkan garis rahang dan mata tajam, menyembunyikan jejak istri miskin, Sari Kusuma. Tubuh saya dibalut setelan jas merah tua karya desainer ternama. Itu memancarkan aura otoritas yang tak terbantahkan. Sempurna, bisik Haris yang berdiri di dekat pintu. Rapat dijadwalkan dalam 5 menit, Ibu Ketua Regina. Saya telah memilih nama Regina. Mirip ratu, terdengar elegan. Nama yang akan menjadi mimpi buruk Bayu. Suruh dia masuk, perintah saya sambil memutar kursi besar membelakangi pintu, menatap panorama kota. Jantung saya berdegup kencang, bukan karena takut, tapi karena adrenalin. Saya akan bertemu suami saya lagi. Pintu kayu jati ganda terbuka. Saya mendengar suara langkah kaki ragu-ragu memasuki ruangan luas yang dingin itu. Selamat pagi, bolehkah saya masuk? Saya mendengar suara Bayu. Ada nada kegugupan yang jarang saya dengar darinya. Biasanya dia yang membentak, tapi sekarang suaranya sekecil tikus. Haris menyapanya. Pak Bayu, selamat datang, silakan duduk. Ibu Ketua Regina sedang menunggu Anda. Saya mendengar suara kursi ditarik. Ada beberapa detik keheningan di ruangan itu. Saya membiarkannya menunggu. Saya membiarkan kecemasan menguasai pikirannya. Dalam dunia bisnis dan balas dendam, orang yang paling sabar yang menang. Perlahan, saya memutar kursi.
Saat wajah saya bertemu dengan wajahnya, saya melihat reaksi Bayu. Matanya membelalak, mulutnya sedikit terbuka. Dia memindai saya dari ujung kepala sampai ujung kaki dengan campuran keserakahan dan kekaguman. Dia tidak melihat Sari. Dia melihat uang, kekuasaan. Dia melihat wanita sosialita kelas atas yang jauh di luar jangkauannya. Pikiran kotornya tidak akan bisa menghubungkan wanita agung di hadapannya dengan istri lusuh yang dia tinggalkan untuk mati di UGD. Kemiskinan telah membuat wajah lama saya terlihat cekung dan pucat. Kekayaan, di sisi lain, telah memahat saya menjadi patung marmer yang cemerlang. "Selamat pagi, Pak Bayu," sapa saya. Saya membuat suara saya lebih berat dan berwibawa. Saya menghapus aksen lembut yang saya gunakan di rumah. Selamat pagi, Ibu Ketua Regina." Dia tergagap menjawab. Dia buru-buru membetulkan dasi murahnya, mencoba terlihat layak. Suatu kehormatan bagi investor seperti Anda memanggil saya. Saya sangat terkejut ketika asisten Anda menghubungi saya pagi ini. "Saya dengar Anda sedang mencari pendanaan untuk proyek properti," kata saya, melirik proposal bisnis palsu yang dia ajukan ke beberapa bank, yang semuanya, kecuali saya, telah menolaknya. "Betul sekali, Ibu Ketua." Bayu mulai berkhotbah. Lidah peraknya mulai mengalir. "Jika saya memiliki mitra yang percaya pada saya jamin kita akan menggandakan keuntungan dalam setahun." Saya memberikan senyum tipis. "Visi itu murah, Pak Bayu. Yang saya butuhkan adalah jaminan." Saya berdiri dan perlahan berjalan mengelilingi meja, mendekatinya. Bayu tampak terpesona saat parfum mahal saya tercium di udara. Dia menelan ludah saat saya berhenti 1 meter darinya. "Saya bersedia menginvestasikan 150 miliar rupiah di perusahaan baru Anda," kata saya santai. Mata Bayu hampir keluar dari kepalanya. 150 miliar? Tapi saya memotongnya. "Ada syaratnya." "Apa saja, Ibu Ketua? Saya bisa memenuhi syarat apapun," serunya tanpa berpikir. Keserakahan telah melumpuhkan akal sehatnya. "Saya butuh seseorang yang punya nyali untuk mengambil risiko. Kontrak ini menetapkan bahwa jika proyek gagal dalam 6 bulan, semua aset pribadi Anda, termasuk aset masa depan, seperti asuransi atau warisan apapun yang mungkin Anda terima, akan menjadi milik perusahaan saya dengan tambahan bunga 50%. Saya menatapnya lurus di mata. "Apakah Anda punya nyali untuk tanda tangan?" Bayu tampak berpikir sejenak. Dia pasti sedang menghitung 3 miliar rupiah dari asuransi kematian saya. Dia pikir itu hal yang pasti. Dia pikir jika bisnis gagal, dia bisa melunasi hutang dengan uang kematian istrinya. Betapa ironisnya. "Saya bersedia, Ibu Ketua," jawabnya tegas. "Saya yakin bisnis ini akan sukses." "Bagus." Saya menyerahkan pena emas padanya. Saat Bayu meraih pena, jari kami bersentuhan. Ada momen hening. Bayu sedikit menarik tangannya, mengerutkan kening, dan menatap saya. "Maaf, Ibu Ketua, apakah kita pernah bertemu sebelumnya?" Tanyanya ragu-ragu. Mata Anda mengingatkan saya pada seseorang. Jantung saya seakan berhenti sesaat. Apakah penyamaran saya terbongkar? Tapi saya segera mendapatkan kembali ketenangan saya. Saya tertawa pelan, tawa yang dingin dan elegan. "Anda mungkin pernah melihat saya di majalah bisnis atau di pesta gala." Saya beralasan dengan acuh tak acuh. Wajah saya mungkin cukup pasaran bagi mereka yang suka berhalusinasi. Dia tidak menangkap sarkasmenya. Bayu juga tertawa canggung, merasa bodoh karena mengaitkan investor kaya dengan seseorang dari masa lalunya. "Hah, tidak mungkin. Wanita yang saya kenal itu berantakan. Dia tidak bisa dibandingkan dengan bidadari seperti Anda, Ibu Ketua," katanya sambil cepat-cepat menandatangani kontrak. Berantakan. Hati saya sesak mendengar julukan yang dia berikan pada saya. "Sekarang sah," kata saya, mengambil kembali dokumen itu. Perangkap sudah dipasang, dan leher Bayu ada di dalamnya. Bayu berdiri untuk menjabat tangan saya. "Terima kasih atas kepercayaan Anda, Ibu Ketua Regina. Saya tidak akan mengecewakan Anda. Untuk merayakan kerjasama ini, bolehkah saya mengundang Anda makan malam?" Betapa tidak tahu malunya pria ini. Istrinya bahkan belum dinyatakan meninggal secara resmi,
dan dia sudah menggoda wanita lain di depannya. Saya menjabat tangannya. Genggaman saya kuat. Saya meremas tulang jarinya sedikit lebih keras dari yang seharusnya. "Simpan uang Anda, Pak Bayu. Anda akan membutuhkannya nanti," jawab saya penuh arti. "Sekarang pergilah, saya sibuk." Bayu pergi dengan wajah berseri-seri, seolah baru menang lotre. Dia tidak tahu dia baru saja menandatangani surat kematiannya sendiri. Begitu pintu tertutup, Haris masuk kembali. "Akting yang luar biasa, Ibu Ketua. Dia jatuh tepat ke dalam perangkap." Saya melihat lapak tangan yang baru saja menjabat tangannya. Saya merasa ingin mencucinya dengan asam klorida. "Ini baru permulaan, Pak Haris," kata saya dingin. "Sekarang jalankan fase 2. Buat seolah-olah proyek properti berjalan lancar selama bulan pertama. Dan mulai bulan kedua, mulailah menenggelamkannya perlahan. Dan satu hal lagi." "Ya, Ibu Ketua, kirim paket ke kontrakan lama kami. Biarkan pengirimnya adalah teman lama. Dia lupa. Saya ingin melihatnya panik." Permainan kucing dan tikus ini menjadi semakin menarik. Ruang kerja ahli toksikologi di lantai khusus rumah sakit itu diselimuti keheningan yang menyesakkan. Hanya detak jam dinding yang terdengar seirama dengan detak jantung saya yang tidak teratur. Di depan saya, Dr. Eko, ahli racun terkemuka yang diterbangkan Haris dari Singapura, menatap hasil analisis dengan alis berkerut. "Ibu Ketua Regina," katanya, menggunakan nama baru saya, dan mulai berbicara dengan hati-hati. Dia melepas kacamatanya dan menatap saya dengan ekspresi yang tak terbaca, campuran antara belas kasihan dan kengerian. "Dalam menganalisis rambut, kuku, dan residu dari ginjal Anda yang baru saja kami pulihkan, kami menemukan sesuatu yang sangat tidak normal." Saya mencengkram tas saya erat-erat. "Katakan terus terang, dokter. Apakah kankernya menyebar? Atau gagal ginjal saya permanen?" Dr. Eko perlahan menggelengkan kepalanya. "Ini bukan kanker, dan gagal ginjal Anda bukan karena penyakit degeneratif atau pola makan Anda." Dia menyerahkan selembar kertas di mana grafik merah melonjak ke atas. "Kami mendeteksi kadar arsenik yang sangat tinggi dalam sistem Anda. Ini bukan paparan lingkungan yang tidak disengaja. Polanya menunjukkan itu diberikan dalam dosis kecil, teratur, setiap hari selama setidaknya 6 bulan terakhir." Dunia saya berhenti. Arsenik. Racun tikus. "Maksud dokter, seseorang meracuni saya?" tanya saya, gumpalan di tenggorokan saya. Mulut saya tiba-tiba terasa kering. Seolah-olah saya bisa merasakan rasa logam pahit itu di pangkal lidah saya lagi. Tepat. Arsenik tidak berasa dan tidak berbau, serta larut dengan baik dalam air panas. Gejalanya meniru penyakit umum. Mual, muntah, rambut rontok, kulit menggelap, dan kerusakan perlahan pada organ dalam. Pelakunya sangat metodis dan sabar. Mereka tidak ingin Anda mati cepat. Mereka ingin membunuh Anda perlahan agar terlihat seperti kematian alami dan menghindari otopsi. Darah saya menjadi dingin. Ingatan saya terbang kembali ke masa lalu. Ke dapur kecil kontrakan kami yang lembab. Selama 6 bulan terakhir, setiap malam, Bayu selalu begitu perhatian. "Sari, minum jamu ini. Aku membelinya mahal-mahal supaya kamu cepat sembuh." Saya teringat Bayu berkata, menyerahkan secangkir cairan hangat yang keruh. Saya ingat bagaimana dia selalu menunggu sampai saya meminum tetes terakhir. Saya ingat senyumnya saat saya meringis menahan mual setelah meminumnya. Saya pikir itu adalah senyum penyemangat dari suami yang berbakti. Ternyata itu adalah senyum puas seorang pembunuh yang melihat korbannya menelan umpan. "Bayu Pratama," bisik saya. Nama itu terasa seperti kotoran di lidah saya. Haris, yang berdiri di sudut, melangkah maju. Wajahnya merah menahan amarah. "Bajingan itu. Pantas saja dia begitu yakin Anda akan mati dan menolak mencari pengobatan lebih lanjut. Dia tahu persis apa yang dia berikan kepada Anda." "Dia tidak hanya meninggalkan saya," bisik saya. Air mata kemarahan jatuh satu persatu. "Dia mencoba membunuh saya. Suami saya, pria yang tidur di samping saya setiap malam, meracuni minuman saya sambil berkata, 'Aku mencintaimu.'" Rasa sakit pengkhianatan sebelumnya tidak ada apa-apanya dibandingkan dengan ini.
Ini adalah kejahatan murni. Bayu bukan manusia, dia iblis bertopeng. Dia tidak merawat saya karena cinta, tetapi untuk memastikan dia memberikan dosis racun tepat waktu. Dokter, kata saya, menghapus air mata dengan kasar. Apakah bukti medis ini cukup untuk memenjarakannya? Cukup untuk memulai penyelidikan, Ibu Ketua. Tetapi untuk mendakwanya dengan percobaan pembunuhan berencana, polisi akan membutuhkan bukti fisik. Wadah yang menyimpan racun itu atau sisa minuman yang biasa Anda minum. Saya membeku. Sisa minuman. Toples kaca, seru saya. Ada toples kaca di lemari dapur atas kontrakan. Bayu bilang itu bubuk jamu khusus yang tidak boleh terkena sinar matahari. Isinya masih setengah penuh saat mereka membawa saya ke rumah sakit. Saya berbalik cepat ke Haris. Pak Haris, apakah Bayu sudah mengosongkan kontrakan itu? Haris dengan cepat memeriksa ponselnya. Belum, Ibu Ketua. Menurut laporan tim lapangan, Bayu belum kembali ke sana sejak Anda dirawat. Dia terlalu sibuk berfoya-foya di apartemen barunya. Tapi apa? Masa sewanya habis lusa. Pemilik kontrakan mengancam akan membuang semuanya jika barang-barang tidak diambil besok. Jantung saya mulai berpacu lagi. Jika pemilik kontrakan membersihkan rumah itu dan membuang toples itu ke tempat sampah, bukti krusial bahwa Bayu meracuni saya akan hilang selamanya. Tanpa toples itu, Bayu bisa mengklaim saya keracunan makanan jajanan atau alasan lain. Saya melompat berdiri, mengabaikan sedikit pusing. Siapkan mobil, kita ke kontrakan itu sekarang, perintah saya. Tapi Ibu Ketua, kondisi Anda belum cukup stabil untuk terpapar stres emosional atau lingkungan yang tidak sehat seperti itu. Itu tidak aman bagi Anda sekarang. Haris mencoba menghentikan saya, khawatir. Persetan dengan keamanan, teriak saya. Kemarahan memberi saya kekuatan dalam sekejap. Hidup saya hampir berakhir di tangan pria itu. Saya tidak akan membiarkannya lolos karena saya takut kotor. Saya akan mengambil bukti kejahatannya sendiri. Haris, melihat tatapan saya yang tak terbantahkan, terdiam sejenak, lalu mengangguk patuh. 1 jam kemudian, sedan mewah saya berhenti di mulut gang sempit yang becek. Langit mendung, mencerminkan suasana hati saya yang suram. Para tetangga menatap curiga pada mobil mengkilap yang parkir di sana. Tidak dalam mimpi terlihat mereka membayangkan bahwa di dalamnya ada tetangga yang selalu mereka gosipkan karena miskin. Saya mengenakan masker wajah hitam besar dan topi lebar untuk menutupi sebagian besar wajah saya. Mengamati sekeliling dengan mata tajam. Haris dan 2 pengawal bersiap turun. Tunggu di sini, hanya Pak Haris dan saya yang akan masuk. Kita akan menarik terlalu banyak perhatian, bisik saya. Kami berjalan menyusuri gang sempit yang berbau selokan. Langkah saya mantap menuju rumah nomor 13B. Pagar besi berkarat itu sama, cat dinding yang mengelupas juga. Tempat di mana saya perlahan mati. Haris membongkar kunci dengan mudah. Pintu terbuka dengan derit yang menyakitkan. Bau apek langsung menusuk hidung. Ruangan itu berantakan. Baju-baju lama saya berserakan di lantai. Bayu pasti telah mengaduk-aduk lemari, mencari sedikit uang yang mungkin saya sembunyikan. Saya langsung menuju dapur. Jantung berdegup di tangan saya saat saya memegang kenop lemari atas yang tua. Tolong Tuhan, biarkan buktinya masih ada. Pintu lemari terbuka. Kosong. Napas saya tercekat. Rak itu bersih. Toples kaca berisi bubuk jamu mematikan itu tidak ada di tempatnya. Sialan, umpat saya. Sepertinya dia sudah membuangnya. Ibu Ketua, kata Haris, menyentuh bahu saya dan menunjuk ke tempat sampah plastik yang terguling di sudut dapur. Di antara bungkus mie instan dan sampah busuk, saya bisa melihat pecahan kaca mengkilap dan berserakan di sana. Bubuk putih kekuningan yang mulai menggumpal karena lembab. Saya berlutut. Saya tidak peduli. Gaun mahal saya kotor di lantai dapur yang berminyak. Menggunakan sapu tangan, saya dengan hati-hati mengumpulkan sisa-sisa bubuk itu. Ini dia, bisik saya dengan suara gemetar. Senjata pembunuhnya. Tapi tepat ketika saya hendak berdiri, suara sepeda motor berhenti tepat di depan pagar rumah. Suara yang sangat familiar. Itu suara motor butut Bayu. Ah, aku lupa kuncinya,
Kami mendengar Bayu mengeluh di luar rumah. Suara langkah kaki mendekati pintu depan. Haris dan saya terjebak di dapur. Tidak ada jalan keluar lain selain pintu depan yang akan dibuka oleh suami saya, pembunuh berdarah dingin itu. Bagaimana saya bisa keluar dari sini tanpa identitas saya ketahuan? Napas Haris terdengar memburu pelan di telinga saya. Tangan kanannya yang kuat mencengkeram lengan saya dan menarik saya ke kamar mandi sempit yang terletak tepat di sebelah dapur. Pintu kamar mandi plastik dengan engsel rusak itu tertutup perlahan tanpa suara, menyisakan celah seukuran jarum untuk mengintip. Bau sabun murah dan lantai berjamur di ruang sempit ini membangkitkan trauma masa lalu saya. Disinilah saya dulu sering menangis diam-diam, saat Bayu lupa membayar tagihan air, dan kami tidak punya air berhari-hari. Tapi sekarang, saya bukan lagi istri yang cengeng. Saya pemburu yang bersembunyi di kandang serigala. Langkah kaki Bayu bergema berat di lantai ubin yang retak. Dia masuk ke ruang tamu sambil bersiul. Siulan yang menandakan dia sedang dalam suasana hati yang baik. Sial, panas banget. Keluhnya keras. Suaranya menggema sampai ke dapur. Untung sebentar lagi aku bebas dari gubuk penderitaan ini. Melalui celah pintu, saya melihat bayangan punggungnya lewat. Dia mengenakan kemeja sutra yang tampak mahal. Pasti dibeli dengan uang muka dari 150 miliar yang baru saja saya setorkan kemarin. Betapa ironisnya. Menghina rumah tempat kami tinggal bersama dengan uang saya sendiri. Bayu mengaduk-aduk laci ruang tamu. Mana sih kunci gudangnya? Sumpah kemarin aku taruh sini. Jantung saya berdetak seperti orang gila. Rasanya akan meledak keluar dari tulang rusuk. Di tangan saya menggenggam sapu tangan berisi bubuk arsenik. Jika Bayu masuk ke dapur, atau lebih buruk lagi, jika dia masuk ke kamar mandi untuk buang air, penyamaran saya akan tamat. Dia akan menemukan saya bersembunyi dengan pria asing, dan seluruh rencana balas dendam saya akan hancur. Haris menempelkan telunjuk di bibirnya, memberi isyarat agar saya menahan napas. Matanya penuh kewaspadaan, dan tangannya sudah siap di dalam jasnya, seolah memegang senjata untuk berjaga-jaga. Kring, kring. Ponsel Bayu berdering nyaring. Dia menjawab dengan nada arogan. Halo? Ya, manajer proyek. Apa? Bahan kurang? Ya belilah. Aku kan sudah kirim uangnya. Jangan ganggu aku dengan hal sepele. Aku bukan kroco lagi, aku CEO. Teriaknya tajam. Dia menutup telepon dengan kesal. Kemudian tatapannya jatuh pada paku di dinding dekat pintu keluar. Ah, itu dia kuncinya. Bayu menyambar kunci yang tergantung tanpa sedikit pun menoleh ke arah dapur. Berbalik dan pergi. Kami mendengar bantingan keras pintu depan dan suara motor yang melaju pergi. Saya merosot ke lantai kamar mandi yang basah. Kaki saya tidak mau menopang. Haris segera membantu saya berdiri dan menepuk debu dari gaun mahal saya. Anda baik-baik saja, Ibu Ketua? Tanyanya cemas. Saya mengangguk, mengatur napas. Ketakutan barusan perlahan hilang, dan gelombang kebencian baru mengambil alih. Saya baru saja mendengar semua yang dia katakan. Gubuk penderitaan. Dia menyebut rumah tempat kami membangun mimpi sebagai gubuk penderitaan. Ayo pergi dari sini, Pak Haris, kata saya dingin. Kita sudah punya buktinya. Sekarang gilirannya mencicipi penderitaan. Kembali di kantor saya yang megah, saya tidak membuang waktu. Bubuk beracun itu dikirim ke laboratorium forensik swasta untuk memastikan rantai bukti. Sekarang saatnya memainkan kartu investor. Saya duduk di kursi CEO dan melihat layar komputer yang menampilkan data proyek properti Bayu. Bagaimana status perizinannya? Tanya saya pada Haris. Sedang diurus. Dinas Tata Kota akan menahan IMB untuk lokasi proyek Bayu dengan alasan sengketa tanah lama. Pemberitahuan resmi penghentian proyek akan sampai di mejanya sore ini. Bagus, saya menyeringai. Dia sudah membeli material, menyewa alat berat, dan membayar di muka para pekerja dengan modal saya. Jika proyek berhenti, uang itu akan menguap. Dan menurut kontrak, jika proyek tertunda lebih dari 2 minggu, dia harus mengembalikan modal plus denda, lanjut Haris. Dia akan terpojok. Belum cukup, potong saya. Saya mengambil ponsel prabayar baru.
Saya ingin menghancurkan mentalnya sebelum menghancurkan dompetnya. Saya membuka aplikasi pesan, memasukkan nomor baru Bayu, dan mengetik kalimat pendek yang akan membuatnya tidak bisa tidur malam ini. Pesan terkirim. Sayang Bayu, jamu yang kamu buatkan enak sekali. Sayang, toplesnya pecah di dapur. Tapi jangan khawatir, aku menyimpan sisanya dengan aman. Saya menekan kirim. Di seberang kota, di kantor kecilnya yang baru disewa, Bayu sedang duduk santai dengan kaki di atas meja. Dia merasa di puncak dunia. Sekretaris barunya bukan Siska, yang dia tinggalkan di kantor lama sebagai pengawas. Sekretaris baru saja membawakannya kopi. Di mejanya, ponselnya bergetar. Notifikasi pesan. Bayu melirik dengan kesal, mengira itu pesan ucapan selamat dari kolega. Dia mengambil ponsel, membukanya, dan membaca pesan dari nomor tidak dikenal. Wajah Bayu, yang sampai sesaat lalu memerah karena euforia, tiba-tiba berubah sepucat kertas. Matanya membelalak saat membaca kata-kata jamu, toples pecah, kecelakaan. Cangkir kopi di tangannya jatuh, menodai lantai dan sepatu mahalnya. Tidak mungkin, rintihnya. Bibirnya gemetar. Siapa? Siapa ini? Dengan jari gemetar, dia buru-buru membalas. Siapa kamu? Ini tidak lucu. Sesaat kemudian, balasan lain datang. Kali ini bukan teks, melainkan foto. Foto bubuk kekuningan di atas sapu tangan putih dengan latar belakang lantai ubin kontrakan lamanya yang familiar. Di bawah foto itu, teks berbunyi, "Istrimu menyapa dari neraka." Bayu panik, melempar ponselnya ke dinding. Napasnya memburu. Keringat dingin sebesar biji jagung mengalir di pelipisnya. Sari sudah mati. Dia yakin itu. Dia meninggalkannya sekarat dalam keadaan koma. Mustahil dia bisa selamat. Jadi, siapa itu? Hantu? Atau ada orang lain yang tahu rahasianya? Tok-tok, ketukan di pintu kantor. Bayu melompat. Siapa? Teriaknya histeris. Seorang karyawan masuk dengan wajah takut. Maaf pak, ada surat pemberitahuan dari dinas kota. Mereka bilang proyek kita dihentikan sementara karena masalah lahan. Bayu ambruk ke kursinya. Dia merasa kepalanya akan meledak. Di satu sisi, teror hantu. Di sisi lain, bencana bisnisnya. Dia merasa seolah-olah dinding kantor menyempit, perlahan mendorongnya menuju kegilaan. Di kantor seberang, saya melihat pesan itu sudah bertanda dibaca. Saya meletakkan ponsel dengan tenang. Dia sudah terperangkap dalam spiral teror. Pak Haris, kata saya lembut, siapkan mobil sekarang. Saya ingin mengunjungi investor kita yang sedang panik sebagai Regina untuk menunjukkan kekecewaan saya atas kinerjanya yang buruk. Haris tersenyum. Anda benar-benar tahu cara menyiksa orang, Ibu Ketua. Saya belajar dari yang terbaik, jawab saya, menatap foto pernikahan setengah terbakar dengan Bayu dari suami saya sendiri. Tapi apa yang belum saya ketahui adalah bahwa Bayu yang terpojok akan melakukan tindakan yang jauh lebih berbahaya dan nekat daripada menaruh racun dalam minuman. Sore itu hujan deras mengguyur Jakarta. Seolah-olah langit juga menangisi sosok menyedihkan pria yang berdiri basah kuyup di depan meja informasi rumah sakit. Bayu Pratama, yang rambutnya biasanya disisir rapi dengan gel mahal, sekarang tampak seperti orang gila. Rambutnya lepek, matanya merah menatap liar karena kegilaan, dan napasnya tersengal-sengal. Cek lagi, teriak Bayu, memukul meja marmer dengan keras. Beberapa pengunjung rumah sakit menoleh kaget. Nama istri saya Sari Kusuma. Dia masuk UGD 2 minggu lalu. Saya butuh surat kematian. Saya harus klaim asuransi. Perawat di meja informasi ketakutan. Tetapi jarinya tetap menari di atas keyboard komputer. Maaf pak, saya sudah cek database kami 3 kali, jawab perawat dengan suara gemetar. Tidak ada pasien meninggal bernama Sari Kusuma pada tanggal tersebut. Tidak ada catatan masuk atau keluar. Pembohong, teriak Bayu histeris. Dia mencengkeram kerah seragam perawat itu. Tetapi 2 satpam bertubuh kekar dengan cepat melumpuhkannya dari belakang. Lepaskan saya, istri saya mati di sini. Saya meninggalkannya di lorong itu. Bayu meracau. Sekarang menunjuk ke lorong UGD yang kosong. Kalian pasti menyembunyikan mayatnya atau membuangnya ke sungai. Pak,
Jika Bapak tidak tenang, kami akan panggil polisi, ancam salah satu satpam sambil menyeret Bayu keluar dari lobi. Bayu dilempar ke aspal berlumpur di tempat parkir. Dia duduk di tanah yang keras. Hujan membasahinya seketika. Dingin, tapi dingin itu tidak sebanding dengan teror yang membekukan darahnya. Catatan hilang. Jika Sari tidak terdaftar meninggal, berarti dia masih hidup. Tapi bagaimana? Wanita itu sekarat. Dia tidak punya uang sepeser pun. Siapa yang menolongnya? Dan pesan ancaman itu, foto bubuk racun itu... Bayu menjambak rambutnya frustrasi. Bayangan Sari yang kembali dari kubur untuk membalas dendam terus menghantuinya. Dia merasa diawasi dari setiap sudut gelap tempat parkir. Di tengah kepanikannya, ponsel di saku jaketnya yang basah bergetar panjang. Bayu mengeluarkan ponsel dengan tangan gemetar. Layar menyala, menunjukkan nama yang sekarang menjadi sumber teror terbesarnya yang lain. Kantor Ibu Ketua Regina. Bayu menelan ludah dan mendekatkan ponsel ke telinganya. Halo, Pak Bayu. Suara wanita di ujung sana dingin dan profesional. Ibu Ketua Regina meminta saya menyampaikan pesan mendesak. Mengingat proyek Anda resmi dihentikan pemerintah per hari ini, saya informasikan bahwa sesuai klausul 2 bab 5 kontrak, perusahaan Anda dalam status Wan Prestasi. Jantung Bayu serasa berhenti. Tunggu sebentar, Bu. Saya bisa jelaskan. Ini cuma masalah administrasi kecil. Ibu Ketua Regina tidak butuh penjelasan. Potong suara itu tajam. Dia ingin uangnya kembali. Modal 150 miliar ditambah denda 20%, yang totalnya menjadi 180 miliar rupiah. Batas waktu pembayaran besok jam 9 pagi. Jika dana belum ditransfer saat itu, tim hukum kami akan memproses penyitaan semua aset pribadi Anda dan menuntut Anda atas penipuan investasi. Panggilan diputus sepihak. Bayu berdiri mematung di tengah hujan. Ponsel terlepas dari tangannya dan jatuh ke genangan air. 180 miliar besok pagi. Dia memeriksa saldo di aplikasi bank di ponselnya yang retak. Dia hanya punya sisa 50 juta rupiah. Sisanya sudah dihabiskan untuk menyewa kantor mewah, membeli mobil sport, judi online, dan menghujani Siska dengan hadiah. Dia bangkrut. Dia benar-benar tamat. Jika dia tidak membayar, dia akan masuk penjara. Jika polisi menyelidiki asetnya, mereka mungkin menemukan jejak pembelian arsenik itu. Jika hantu Sari benar-benar melaporkannya, penjara atau mati. Itu satu-satunya pilihan. Bayu terhuyung-huyung ke mobilnya, masuk, membanting pintu, dan mengisolasi dirinya dari dunia luar. Dalam keheningan mobil, dia memukul setir sambil terisak. Dia menyalahkan semua orang. Manajer proyek yang bodoh, dinas kota, Sari yang tidak mati cepat, dan terutama wanita itu, Regina. Gara-gara investor gila itu, aku jadi begini. Dia menjebakku dengan kontrak iblis. Gumam Bayu pahit, menatap kaca depan yang buram oleh hujan. Kemudian pikiran gelap melintas di benaknya. Pikiran yang jauh lebih jahat daripada saat dia memutuskan meracuni Sari. Jika Regina mati, kontrak itu bisa batal demi hukum. Atau setidaknya akan membuat kekacauan cukup besar di perusahaannya untuk memberinya waktu kabur ke luar negeri. Regina adalah wanita lajang. Dia tampaknya tidak punya suami atau anak. Jika dia menghilang, siapa yang akan menagih hutang padanya? Bayu membuka laci dashboard mobil. Tersembunyi di sana ada pisau lipat taktis yang dia beli untuk gaya-gayaan. Dia mengeluarkan pisau itu, menjentikkan bilah tajam yang mengkilap. "Kamu pikir kamu bisa menginjak-injak aku, Regina?" Bisik Bayu pada pantulannya sendiri di kaca spion. Wajahnya tidak lagi menunjukkan ketakutan, tetapi tekad seorang pembunuh yang terpojok. Dia ingat bahwa besok malam, Regina mengadakan pesta gala perusahaan untuk merayakan akuisisi gedung barunya. Gedung kelap yang sama tempat Bayu berpesta. Regina mengundang semua mitra bisnisnya, termasuk dia. Itu kesempatan sempurna. Di tengah keramaian, atau saat wanita sombong itu lengah di belakang panggung. "Aku akan membungkam mulutmu selamanya, Regina," geram Bayu. "Dan setelah itu, aku akan mencari di mana mayat Sari disembunyikan dan membakarnya sampai jadi abu." Dia menyalakan mobil.
Deru mesin terdengar liar, cocok dengan niat jahat yang kini menguasai jiwanya sepenuhnya. Bayu tidak tahu, dia bukan merencanakan pembunuhan orang asing, melainkan berjalan lurus menuju tiang gantungan yang disiapkan istrinya sendiri. Jauh di sana, di sedan hitam yang parkir tak terlihat, saya menurunkan teropong binokular saya. Dia sudah masuk fase kehilangan akal sehat sepenuhnya, Ibu Ketua, lapor Haris dari kursi depan. Dia terlihat sangat berbahaya. Biarkan, jawab saya dingin dari kursi belakang. Orang yang tenggelam akan memegang apa saja untuk bertahan hidup. Perketat keamanan untuk acara besok malam, tapi sisakan celah kecil. Biarkan dia mendekati saya. Anda yakin itu beresiko? Saya ingin melihat matanya saat dia menyadari siapa yang dia coba bunuh, Pak Haris. Saya ingin dia melihat Sari di dalam Regina sebelum saya menghancurkannya. Mobil kami mulai bergerak perlahan, meninggalkan Bayu yang sedang mengasah pisaunya dalam kegelapan. Grand Ballroom gedung pencakar langit itu telah disulap menjadi lautan kemewahan. Ratusan tamu, pejabat tinggi, pengusaha papan atas, dan anggota sosialita Jakarta berpakaian gaun malam dan tuxedo berbaur sambil memegang gelas sampanye yang berkilau di bawah lampu gantung kristal raksasa. Melodi lembut orkestra menciptakan suasana elegan, tetapi kontras tajam dengan badai yang berkecamuk di dada Bayu. Bayu masuk dengan kaki gemetar. Tuxedo yang dia kenakan terasa mencekik lehernya, dan keringat dingin terus mengalir di punggungnya. Meskipun AC ruangan sangat dingin, matanya bukannya mengagumi dekorasi bunga impor yang mahal, melainkan dengan panik memindai ruangan mencari targetnya. Tangannya di saku kanan jas, mencengkeram gagang pisau tajam. Malam ini harus berakhir. Bayu mengulang mantra itu terus-menerus untuk mengusir rasa takut. Bunuh Regina, dan saat kepanikan terjadi, kabur lewat pintu darurat. Di seberang ruangan berdiri panggung megah. Dan di sanalah dia, Regina. Dia mengenakan gaun malam emas yang pas di tubuhnya, bersinar seperti dewi di antara manusia biasa. Dia tertawa ramah dengan beberapa investor asing. Dia tampak begitu berwibawa dan tak terjangkau. Darah Bayu mendidih. Wanita yang telah menghancurkannya. Wanita yang membuatnya dihantui hantu istrinya. Tiba-tiba, lampu ruangan meredup. Sorot lampu beralih ke panggung. Musik berhenti. Regina berjalan ke mikrofon. Senyum percaya diri menghiasi bibir merah meronanya. Hadirin sekalian, selamat malam. Suaranya bergema, merdu dan agung. Terima kasih telah datang untuk merayakan akuisisi gedung ini. Malam ini bukan hanya tentang bisnis, tetapi tentang pengungkapan kebenaran. Bayu mendesak maju melalui kerumunan, semakin dekat ke depan panggung. Jaraknya sekarang hanya tinggal 5 meter. Dia menghitung langkah. 3 langkah lari, lompatan, tusuk di leher. Cepat dan mematikan. Tapi sebelum kita bersulang, lanjut Regina, matanya tiba-tiba terkunci langsung pada Bayu yang berdiri di kerumunan. Tatapan itu tajam, menusuk, dan anehnya familiar. Saya ingin mengundang salah satu mitra bisnis saya ke panggung. Seseorang yang telah mengajari saya arti kesabaran dan penderitaan. Bapak Bayu Pratama, silakan naik. Jantung Bayu serasa berhenti. Sorot lampu tiba-tiba menyinari wajahnya yang pucat. Tepuk tangan gemuruh terdengar. Bayu membeku. Dia tidak menyangka akan dipanggil, tetapi otak kriminalnya melihat ini sebagai kesempatan emas. Dia tidak perlu menerobos penjaga. Dia diundang mendekat. Dengan senyum kaku yang dipaksakan, Bayu menaiki tangga panggung. Tangannya masih di saku, mencengkeram pisau. Kamu yang minta, Regina. Kamu menggali kuburmu sendiri, pikirnya licik. Saat Bayu berdiri tepat di sebelah Regina, dia bisa mencium parfum wanita itu, aroma lili dan lavender. Aroma itu... Tunggu sebentar. Kenapa aroma itu mengingatkannya pada deterjen murah yang dulu sering dipakai Sari? Pak Bayu, bisik Regina cukup pelan sehingga hanya mereka berdua yang bisa mendengar tanpa mikrofon. Anda tampak gugup. Apakah Anda takut melihat hantu? Bayu menegang. Jangan macam-macam kau, geram Bayu pelan.
Matanya memperlihatkan niat membunuhnya. Regina tertawa pelan, tawa yang dingin dan menusuk. Dia kembali ke mikrofon, menghadap ratusan tamu. Hadirin sekalian, pria di samping saya ini memiliki rencana bisnis yang sungguh luar biasa. Tapi sayangnya, moralitasnya sangat rendah. Regina menjentikan jarinya. Putar rekamannya. Layar raksasa di belakang panggung menyala, menampilkan bukan grafik saham, melainkan gelombang audio. Detik berikutnya, suara mabuk Bayu dari klub malam itu menggelegar ke seluruh aula melalui speaker konser. Tentu saja dia mati, Siska. Kamu pikir dia bisa selamat? Ginjalnya rusak, hatinya meradang. Aku sengaja mematikan ponselku supaya mereka tidak bisa menagih biaya pengurusan jenazah. Setelah membuat hidupku seperti neraka, semoga dia beristirahat di neraka. Aula itu jatuh dalam keheningan yang mematikan, seolah wabah telah turun ke atasnya. Ratusan pasang mata menatap Bayu dengan jijik dan ngeri. Wajah Bayu berubah dari pucat menjadi merah karena amarah dan rasa malu. Rahasianya dibongkar di hadapan elit Jakarta. "Kamu menjebakku!" teriak Bayu. Akal sehatnya hancur dalam sekejap. "Mati kau!" Bayu menarik pisau lipat dari sakunya. Bilah rogam berkilau di bawah lampu sorot. Jeritan histeris terdengar dari tamu wanita. Bayu menerjang maju, mengayunkan pisau ke arah dada Regina. Tapi Regina tidak bergeming. Dia tidak mundur selangkah pun. Tepat sebelum ujung pisau menyentuh gaun emasnya, sebuah tangan kokoh mencengkeram pergelangan tangan Bayu dari belakang. Haris muncul entah dari mana, memutar tangan Bayu hingga terdengar bunyi retakan yang mengerikan. Pisau itu berdenting jatuh ke lantai panggung. "Ah!" teriak Bayu kesakitan. Lututnya dipaksa menyentuh lantai oleh Haris. Regina menatap ke bawah ke arah Bayu yang kini tak berdaya, berlutut di kakinya. Dia memberi isyarat pada Haris untuk tidak membawanya pergi segera. Regina membungkuk. Wajahnya kini sejajar dengan wajah suaminya yang penuh keringat dan air mata kesakitan. "Mencoba membunuhku lagi, sayang?" tanya Regina lembut. Bayu terengah-engah mengangkat kepalanya. "Lagi? Apa maksudmu?" Perlahan, Regina mengangkat tangannya ke kepalanya, melepas tusuk konde berlian yang menahan sanggul mewahnya. Rambut hitam panjangnya jatuh terurai, menutupi sebagian wajahnya. Kemudian, dia mengambil tisu basah dari saku Haris. Dengan gerakan cepat, dia menghapus riasan tebal di pipi kanannya, memperlihatkan tahi lalat kecil di bawah mata. Tahi lalat yang sangat dikenal Bayu. Dia menatapnya dengan mata berkaca-kaca. Mata yang sama yang menatapnya dengan cinta selama 5 tahun sebelum pengkhianatan itu. "Lihat aku baik-baik, Bayu Pratama," katanya dengan suara asli Sari. Aksen lembutnya kembali, tapi kini dilapisi racun. "Aku bukan hantu. Aku istri yang kamu coba racuni. Istri yang kamu tinggalkan di lorong rumah sakit." Mata Bayu membelalak maksima, seolah akan keluar. Mulutnya terbuka, tapi tidak ada suara yang keluar. Otaknya menolak menerima kenyataan gila ini. Miliarder investor Regina adalah Sari si yatim piatu miskin. Sari? Bisik Bayu. Seluruh tubuhnya gemetar hebat, bukan karena sakit di tangannya, tetapi karena teror yang meremukkan jiwanya. Bagaimana? Sari tersenyum. Kali ini senyum tulus yang mengerikan. Dia mendekatkan bibirnya ke telinga Bayu. "Selamat datang di neraka ciptaanmu sendiri, suamiku. Dan lihat, siapa yang datang menyambutmu di pintu keluar." Sari menunjuk ke pintu utama ballroom yang kini terbuka lebar. Sekelompok polisi berseragam masuk dengan langkah tegap, memegang borgol logam. Tapi bukan polisi yang membuat Bayu terkencing di celana. Di belakang polisi, seorang teknisi forensik mengangkat toples kaca berisi sisa bubuk racun itu. Bagaimana Bayu bisa lolos dari jaring hukum yang sudah tertutup rapat di lehernya? Lampu kilat kamera wartawan meledak seperti petir di tengah badai, mengabadikan momen paling memalukan dalam hidup Bayu Pratama. Pria yang beberapa menit lalu merasa di puncak dunia, kini terkapar di lantai panggung, di borgol dengan punggung melengkung. Wajahnya lebam, bukan karena pukulan fisik,
tapi karena hantaman kenyataan yang terlalu berat untuk ditanggung. Dua polisi berseragam menarik bahunya dengan paksa untuk berdiri. Bayu meronta. Matanya yang merah dan berair dengan panik memindai ruangan mencari pelarian. Tapi semua jalan sudah tertutup. Saat tatapannya bertemu dengan mata saya, perjuangannya berhenti. Dia tidak lagi menatap saya dengan kebencian, melainkan dengan tatapan memohon. Tatapan licik yang sama yang dulu selalu berhasil meluluhkan hati saya setiap kali dia salah. "Sari, sayang?" Suaranya pecah dengan air mata buaya. "Tolong, aku salah. Kita cuma terlalu miskin, aku jadi gelap mata. Aku melakukan semua ini supaya kita bisa hidup lebih baik. Kamu mencintaiku kan? Ingat janji pernikahan kita, sayang. Dalam sakit dan sehat." Saya menatapnya dari ketinggian sepatu hak saya, tanpa ekspresi. Tidak ada lagi getaran di hati yang selalu muncul saat mendengar suaranya. Hati saya kosong, dingin, tapi damai, seperti danau beku yang tidak lagi tergerak oleh batu terkecil pun. Saya mendekat perlahan. Haris mencoba menahan saya, tapi saya mengangkat tangan memberi isyarat tidak apa-apa. Saya berdiri tepat di depan wajah pria yang dulu adalah dunia saya. "Janji pernikahan," ulang saya pelan, tapi cukup keras untuk didengar para tamu yang masih terpaku di kursi mereka. "Kamu meracuni janji itu sendok demi sendok setiap malam selama 6 bulan. Itu cuma obat penenang, Sari, sumpah." Dia beralasan panik. "Hasil lab tidak bohong. Dan rekaman suaramu juga tidak," potong saya tajam. Saya membungkuk dan menatap lurus ke matanya yang gemetar. "Ketahuilah, aku tidak membencimu karena kamu miskin. Aku membencimu karena kamu membuatku merasa tidak berharga. Kamu membuatku percaya aku pantas mati." "Sayang, tolong!" Bayu mulai menangis histeris saat polisi mulai membawanya pergi. "Jangan lakukan ini, aku suamimu, Sari." Saya tidak bergeming. Saya tidak memalingkan wajah sampai dia diseret turun panggung. Mereka membuatnya melewati para tamu yang mencemooh, dan akhirnya dia menghilang di balik pintu ganda yang dijaga ketat. Henning. Ballroom megah itu senyap sejenak. Kemudian, satu persatu, tepuk tangan mulai terdengar. Awalnya ragu, lalu semakin keras dan riuh seperti guntur. Mitra bisnis, orang asing, dan karyawan saya sendiri bertepuk tangan bukan karena tontonan drama, tapi sebagai tanda hormat atas kemenangan saya. Haris mendekat dan menyodorkan segelas air. Polisi juga sudah menangkap Siska di kantor lama Bayu. Dia mencoba menghapus data komputer, tapi tim IT kita lebih cepat. Dia akan menghadapi tuduhan persekongkolan pembunuhan dan penggelapan dana. Saya mengambil gelas dan meminum sedikit untuk membasahi tenggorokan yang kering. Bagus. Pastikan mereka berdua berakhir di sel yang paling tidak nyaman. Sudah diatur, Ibu Ketua, tim hukum terbaik. Kami akan memastikan mereka membusuk di penjara seumur hidup tanpa kemungkinan remisi. Saya mengangguk pelan. Kemenangan itu manis, tapi meninggalkan rasa pahit di lidah. Pahitnya kehilangan kepolosan. Sari yang naif, yang percaya cinta mengalahkan segalanya, baru saja diseret pergi bersama Bayu. Keesokan paginya, langit Jakarta cerah seolah merayakan kebebasan saya. Saya berdiri di pemakaman mewah dengan rumput yang terawat rapi. Di depan saya, 2 batu nisan marmer hitam berdiri berdampingan. Terukir di sana dengan huruf emas nama orang tua kandung saya. Orang tua yang tidak pernah saya kenal, tapi yang telah mewariskan kekuatan luar biasa dalam darah saya. Saya meletakkan buket bunga lili putih di atas nisan mereka. Angin pagi mengibarkan ujung selendang hitam saya. "Ayah, Ibu," bisik saya lembut. Sari akhirnya sampai. "Maaf, saya harus menempuh jalan yang sangat jauh dan menyakitkan untuk menemukan jalan pulang kepada kalian." Saya menyentuh dada saya. Rasa sakit sisa racun secara medis sudah hilang. Tapi luka di hati akan tetap ada selamanya. Saya tidak akan pernah bisa mencintai seseorang lagi dengan kepolosan yang sama seperti dulu. Kepercayaan telah menjadi barang mewah, yang mungkin, bahkan dengan semua warisan ini, tidak akan pernah bisa saya beli lagi. Haris, meski tidak ada hujan,
Berdiri beberapa langkah di belakang, setia memegang payung hitam, siap melindungi saya dari terik matahari. Ibu Ketua Sari, panggilnya pelan. Rapat memegang saham 1 jam lagi. Mereka menunggu arahan pemimpin baru Permata Group. Saya menarik napas dalam-dalam, menghirup bau tanah basah dan rumput segar. Saya memejamkan mata sejenak dan mengucapkan selamat tinggal pada Sari Kusuma, istri dari kontrakan itu. Saat saya membukanya, tatapan saya sudah berubah. Tegas, kuat, dan tak terhancurkan. "Ayo pergi, Pak Haris," jawab saya, berbalik dan melangkah pergi, meninggalkan masa lalu terkubur bersama nisan-nisan bisu. Di kantor, jangan panggil saya Sari Kusuma lagi. Panggil saya Ibu Ketua Regina. Sari sudah beristirahat dengan tenang. Saya berjalan menuju limusin yang menunggu. Dunia baru menanti saya, dan kali ini, saya yang memegang kendali. Tidak ada yang bisa menyakiti saya lagi. Tentu, ini adalah kelanjutan dari kisah tersebut, melanjutkan perjalanan Sari Kusuma saat ia mengukuhkan dirinya sebagai Ibu Ketua Regina dan menghadapi dunia barunya. Pintu ruang rapat direksi Permata Group terbuka otomatis, memperlihatkan meja oval mahoni yang panjang. Di sekelilingnya, 12 pasang mata menatap saya. Mereka adalah para komisaris dan direktur senior, pria-pria tua yang telah duduk di kursi empuk mereka selama beberapa dekade. Sementara saya mengais sisa makanan di pinggiran Jakarta. Tatapan mereka penuh dengan keraguan, sinisme, dan rasa ingin tahu yang merendahkan. "Selamat pagi, tuan-tuan," sapa saya. Suara saya tidak keras, tapi membelah keheningan ruangan yang ber-AC dingin itu. Saya berjalan menuju kursi utama di ujung meja, kursi yang dulunya milik kakek saya. Haris berjalan 1 langkah di belakang saya, meletakkan tumpukan dokumen tebal di meja. Seorang pria gemuk dengan cerutu yang tidak dinyalakan di tangannya, Pak Burhan, berdeham keras. Dia adalah salah satu pemegang saham minoritas terbesar yang terkenal licin. "Nona, atau haruskah saya panggil Nyonya Bayu?" sindirnya dengan senyum meremehkan. "Kami turut berduka atas drama rumah tangga Anda yang masuk berita kriminal pagi ini. Tapi dengan segala hormat, mengelola konglomerasi medis bernilai triliunan rupiah berbeda dengan mengelola uang belanja dapur. Apakah Anda yakin tidak ingin menyerahkan posisi CEO kepada profesional? Saya bisa merekomendasikan keponakan saya." Beberapa direktur lain terkekeh pelan. Mereka melihat seorang wanita muda bekas anak panti asuhan yang mereka anggap hanya beruntung karena DNA. Saya tidak duduk. Saya berdiri di ujung meja, menumpukan kedua tangan saya di atas permukaan kayu yang mengkilap. Saya menatap Pak Burhan tepat di matanya sampai tawanya mati perlahan. "Pak Burhan," kata saya lembut, "saya dengar divisi farmasi yang Bapak awasi mengalami kerugian 15% kuartal ini karena inefisiensi rantai pasok. Anda menyalahkan kenaikan harga bahan baku impor." Wajah Pak Burhan memerah. "Itu fluktuasi pasar global, Anda tidak akan mengerti." "Saya mengerti bahwa Anda mengambil komisi 5% dari vendor logistik pihak ketiga, yang harganya jauh di atas rata-rata pasar," potong saya. Saya memberi isyarat pada Haris. Haris menyerahkan sebuah map biru ke hadapan Pak Burhan. "Itu adalah bukti audit forensik yang saya perintahkan dilakukan pagi ini, bahkan sebelum saya mengunjungi makam orang tua saya," lanjut saya, suara saya semakin dingin. "Selama 5 tahun saya hidup miskin, Pak Burhan. Saya tahu persis harga 1 butir telur, apalagi harga 1 kontainer obat-obatan. Kemiskinan mengajarkan saya matematika yang jauh lebih tajam daripada gelar MBA Bapak." Ruangan itu menjadi sunyi senyap. Suasana jenaka yang tadi ada menguap seketika, digantikan oleh ketegangan yang mencekik. "Anda punya 2 pilihan," kata saya, mengalihkan pandangan ke seluruh ruangan. "Mengundurkan diri sekarang dengan sisa uang pensiun Anda, atau saya serahkan bukti ini ke Kejaksaan Agung sore ini juga, dan Anda bisa menyusul suami saya di sel tahanan." Pak Burhan gemetar. Keringat mengalir di dahinya yang botak. Dia tidak menyangka anak panti ini memiliki taring setajam itu. Dengan tangan gemetar, dia menutup map itu dan menunduk. Saya
Saya akan mengajukan surat pengunduran diri. Bagus, kata saya. Lalu duduk di kursi kakek saya. Kursi kulit itu terasa besar, tapi saya merasa pas di dalamnya. Rapat dimulai. Agenda pertama, pembersihan total manajemen yang korup. Hari itu, legenda tentang Ratu Besi Permata Group lahir. Mereka yang meragukan saya bungkam. Mereka yang mencoba mencuri dari perusahaan lari ketakutan. Saya bukan lagi Sari yang bisa diinjak-injak. 1 bulan kemudian, udara di Rutan Cipinang berbau keringat basi dan keputusasaan. Berbeda jauh dengan aroma-aroma terapi di kantor saya. Saya mengenakan gaun putih sederhana namun elegan, kontras dengan dinding abu-abu kusam ruang kunjungan. Di balik kaca pemisah, seorang pria duduk dengan kepala tertunduk. Rambutnya dicukur habis karena kutu. Wajahnya kurus, tulang pipinya menonjol, dan ada bekas luka baru di pelipisnya. Mungkin hasil perkenalan dengan narapidana lain yang tidak suka dengan penipu istri. Itu Bayu. Atau setidaknya, sisa-sisa dari pria yang dulu saya cintai. Saat dia mengangkat wajahnya dan melihat saya, matanya berkaca-kaca. Sari? Suaranya serak lewat interkom. Kamu datang. Aku tahu kamu masih peduli. Kamu datang untuk membebaskanku, kan? Pengacara bilang kamu bisa mencabut tuntutan. Saya menatapnya tanpa emosi. Saya datang bukan untuk membebaskanmu, Bayu. Saya datang untuk mengantarkan ini. Haris yang berdiri di samping saya menempelkan sebuah dokumen ke kaca. Surat gugatan cerai. Tanda tangani, perintah saya. Bayu memukul kaca dengan lemah. Sari, tolong. Di sini neraka. Mereka memukuliku setiap malam. Makanannya busuk. Dan Siska, aku dengar dia di penjara wanita Pondok Bambu. Dia menyalahkan aku atas semuanya. Dia bilang aku yang memaksanya. Kamu harus percaya padaku, sayang. Aku hanya korban godaan wanita itu. Betapa menyedihkannya. Sampai detik terakhir pun, dia masih menyalahkan orang lain. Dia tidak punya tulang punggung. Kalian berdua pantas mendapatkan satu sama lain, kata saya datar. Dan jangan panggil saya Sari. Sari meninggal karena gagal ginjal yang kamu sebabkan. Nama saya Regina. Tapi kita punya kenangan indah, Ri. 5 tahun. Apa kamu lupa saat kita makan mie instan 1 bungkus berdua? Saat kita berteduh di bawah jembatan layang? Bayu mencoba memanipulasi emosi saya dengan nostalgia kemiskinan kami. Saya tersenyum tipis. Saya ingat, justru karena saya ingat betapa tulusnya saya saat membagi mie instan itu denganmu, saya semakin jijik melihatmu sekarang. Kamu menukar ketulusan itu dengan racun tikus dan wanita murahan. Saya mencondongkan tubuh ke depan. Kamu tahu, Bayu, saya sudah membeli kontrakan kumuh itu. Saya tidak akan merobohkannya. Mata Bayu membelalak bingung. Apa? Saya akan membiarkannya berdiri di sana. Dan setiap tahun, pada hari ulang tahun pernikahan kita, saya akan mengirimimu foto rumah itu ke dalam selmu. Agar kamu ingat bahwa kamu pernah memiliki seorang ratu yang rela hidup di gubuk bersamamu. Tapi kamu membuangnya demi ilusi kekayaan. Nikmati penyesalanmu seumur hidup. Saya berdiri, memutus kontak mata. Tunggu, Sari, jangan pergi. Regina, ampuni aku. Teriakan Bayu menggema saat saya berjalan keluar dari ruang kunjungan. Petugas rutan menyeretnya kembali ke sel. Saat pintu besi berat tertutup di belakang saya, memisahkan dunia bebas dari dunia kurungan, saya merasakan beban terakhir di pundak saya terangkat. Tali yang mengikat saya pada masa lalu telah putus sepenuhnya. Mobil melaju membelah kemacetan Jakarta menuju rumah sakit milik kakek saya. Rumah sakit yang kini menjadi milik saya sepenuhnya. Namun, tujuan saya bukan geria tawang VIP di lantai atas. Saya turun di lobi utama. Direktur rumah sakit dan staf medis berbaris menyambut saya dengan gugup. Takut saya akan memecat mereka seperti saya memecat para direksi. Tapi wajah saya hari ini tenang. Selamat siang, Ibu Ketua. Sapa direktur rumah sakit dengan suara bergetar. Selamat siang, dokter. Jawab saya. Apakah sayap barat sudah siap? Sudah, Bu. Sesuai instruksi Anda. Kami berjalan menuju sayap barat rumah sakit. Area yang dulunya adalah gudang terbengkalai.
Sekarang, tempat itu telah direnovasi total. Dindingnya dicat warna krem hangat, penuh dengan perawatan medis canggih. Dan yang terpenting, tempat tidurnya bersih dan nyaman. Di atas pintu masuk, sebuah plakat baru-baru saja dibuka tirainya. Pavilion Kusuma, pusat pengobatan gratis untuk kaum duafa. Mulai hari ini, saya mengumumkan di depan para staf dan wartawan yang berkumpul. Tidak akan ada lagi pasien yang diusir dari rumah sakit ini karena tidak punya uang. Tidak akan ada lagi istri yang harus menunggu mati di lorong dingin karena suaminya tidak mampu membayar deposit. Saya menatap lorong itu. Lorong yang sama tempat saya dulu dibuang seperti sampah. Sekarang, lorong itu dipenuhi cahaya. Seorang wanita tua berpakaian lusuh yang sedang mengantre di loket BPJS menatap saya. Dia mengingatkan saya pada diri saya sendiri. Bingung, takut, dan lelah. Saya menghampirinya. "Ibu sakit apa?" tanya saya lembut, memegang tangannya yang kasar. Wanita itu terkejut melihat wanita berpakaian sutra menyentuhnya. Saya sesak napas, Nyonya. Tapi kartu saya nunggak." Saya menoleh ke staf administrasi. Wanita yang sama yang dulu mengusir saya. Wajahnya pucat pasi saat melihat saya. "Urus ibu ini," perintah saya pada staf itu. "Masuk ke pavilion VIP. Semua biaya ditanggung yayasan pribadi saya." "Baik, Ibu Ketua, segera." Staf itu berlari memanggil perawat, tidak berani membantah. Wanita tua itu menangis, mencium tangan saya. "Terima kasih, Nyonya, terima kasih. Anda seperti malaikat." Saya tersenyum, tapi ada kegetiran di dalamnya. "Saya bukan malaikat, Bu. Saya hanya seseorang yang pernah berada di posisi ibu dan beruntung bisa selamat." Saat saya berjalan keluar dari rumah sakit menuju mobil yang menunggu, matahari sore Jakarta menyinari wajah saya. Hangat. Haris membukakan pintu mobil. "Apa agenda selanjutnya, Ibu Ketua?" Saya masuk ke dalam mobil, melihat pantulan diri saya di kaca spion. Mata itu tidak lagi memiliki jejak ketakutan. Itu adalah mata seorang penyintas. Mata seorang pemimpin. "Ke kantor, Pak Haris," jawab saya mantap. "Kita baru saja mulai membangun kerajaan ini. Masih banyak yang harus dibersihkan." Mobil hitam itu meluncur pergi, meninggalkan masa lalu yang kelam, menuju masa depan di mana saya memegang kendali penuh atas takdir saya. Balas dendam telah selesai. Sekarang, saatnya untuk hidup. Dan bagi Bayu Pratama, hidupnya telah berakhir saat pintu sel itu tertutup. Sementara hidup Regina baru saja dimulai.